Sapi bagi masyarakat desa adalah ternak yang disayang. Para petani rela bersusah payah mencari pakan hijauan. Pekerjaan yang cukup sulit saat musim kemarau. Namun kesulitan itu sepadan dengan nilai sapi yang bisa menjadi tabungan hidup. Sapi siap diuangkan manakala mereka membutuhkan. Bagi anak-anak muda di desa, memelihara sapi bukanlah pilihan yang memberi kebebasan. Setiap hari mereka harus mencari dan memberi makan, membersihkan kandang, dan rutinitas lain. Kini semakin sedikit dan semakin langka suara lenguhan sapi di pedesaan. Sebelum era mesin masuk sawah, sapi adalah tenaga handal untuk membajak sawah. Sementara saat musim tanam lewat, sapi bisa menjadi tenaga penghela gerobak, alat transportasi yang kini semakin terpinggirkan. Potensi desa sesungguhnya sangat kuat di bidang pertanian. Namun sayangnya sektor ini kurang diminati oleh anak-anak muda di pedesaan. Mereka lebih memilih untuk melakukan boro atau merantau ke kota. Akibatnya desa semakin kehilangan sumber daya manusia. Apabila alasan perantauan adalah tuntutan ekonomi, maka sebenarnya desa juga kaya akan potensi budaya dan wisata lokal yang tidak terduga. Kerinduan masyarakat kekinian akan suasana desa yang asri dan juga tenang kini menjadi primadona baru di wisata pedesaan. Kuncinya adalah adanya jejaring kerja yang apik. Desa di Indonesia identik dengan pertanian. Ketingan dan Sendari Cebongan adalah salah satunya. Petani, sawah, burung bangau, ternak, dan suasana gotong royong adalah karakter yang mudah ditemukan di Dusun Cebongan ini. Namun masalah pedesaan juga nyaris sama. Secara ekonomis, desa jauh ketinggalan dengan gegap gempita perkotaan. Tapi, memang kenapa pula desa harus mirip kota? Desa biarlah hidup, bersolek, dan tumbuh sebagai kesatuan hidup pedesaan. Justru keunikan desa itu merupakan kekayaan tujuan wisata yang tidak lekang oleh waktu. Kerinduan tak kunjung pupus bagi para perantau di kota besar. Keunikan Dusun Sendari dan Ketingan membutuhkan sentuhan para seniman dan juga penata acara. Omah Kecebong adalah sebuah kisah yang tidak terencana, tidak terduga, dan seolah ditakdirkan untuk menjadi inti kegiatan wisata pedesaan di Cebongan. Sekarang cocokkan sama ini peserta sudah kita berikan ukuran sesuai dengan ukuran masing-masing. Baik pria, kita bikinkan wanita sendiri.
salah satu kegiatan di Omah Kecebong ini adalah dengan melibatkan masyarakat, di mana potensi-potensi masyarakat sekitar seperti yang ada di sekitar Omah Kecebong, ada di Ketingan, kita punya Bergodo, mereka bisa lestari. Di sini kita juga melibatkan ibu-ibu dari desa sebelah juga, dari Sendari, di mana yang mereka punya keahlian untuk mendandani, memakaian baju, mereka akan kita berdayakan juga. Di mana juga kita memacu dengan Omah Kecebong ini tumbuh, kami harapkan nanti akan tumbuh Omah Kecebong yang lain yang bisa memberdayakan masyarakat dan bisa bermanfaat tentunya. Penduduk desa yang ingin mengembangkan kekayaan wisata melakukan sinergi lintas kelompok masyarakat. Sinergi itu melibatkan suasana dan romansa, seni dan budaya, kenangan dan impian. Berbagai suasana masa lalu dimunculkan kembali. Mainan anak-anak seperti kincir angin menjadi mainan khas pedesaan. Keindahan masa kanak-kanak di desa muncul dalam kebersamaan bermain. Teklek tandem, lompat tali, dan aneka permainan kelompok disajikan ulang, menjadi ikon yang diperbarui untuk jualan pariwisata desa. Sebagian kenangan masa kanak-kanak itu dibalut dalam ekspresi seni yang unik, melibatkan anak-anak berbakat yang tergabung dalam sanggar Omah Cangkem dari Bantul. Karena banyak orang bisa ditonton, tambah terkenal. Senang jadi bintang film. Senang banget itu karena bisa ditonton banyak orang, bisa terkenal sampai seluruh dunia kalau bisa. Harapan saya bisa diundang di kota-kota luar negeri. Semoga juga mengikuti kejuaraan atau festival agar mendapatkan nilai tambahan. Melibatkan anak-anak dalam membangun wisata desa mempunyai manfaat jangka panjang, yakni menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan pedesaan di tengah serbuan modernitas kota. Menyenangkan karena anak-anak mempunyai kawan bermain dan belajar di sanggar Omah Cangkem yang dibina oleh Pardiman. Apa yang saya punya itu yang pengen saya bagikan. Jadi saya kira anak-anak ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal. Nah, saya juga generasi tua ini bisa memberikan sesuatu yang kami punya, yang kami alami dulu. Jadi saya kira ini yang seusia dengan saya juga akan mengalami hal yang sama juga. Saya kira kan luas toh saya kira. Jadi karena ini merupakan aktivitas anak-anak, juga melatih anak-anak untuk peduli, empati, peduli dengan dirinya sendiri, empati dengan orang lain, dengan media seni, terutama gamelan. Karena saya bisanya gamelan, yang saya bisa gamelan, kemudian tembang. Nah, nilai-nilai itu yang pengen kita bagikan pada anak-anak. Omah Kecebong tumbuh menjadi pusat kegiatan dan perhatian dalam wisata budaya desa. Prosesnya cukup menguras tenaga dan dalam waktu yang relatif panjang.
Namun satu hal yang mereka yakini dalam mengembangkan wisata budaya, yaitu memberi obat dan penghibur atas kerinduan sebagian masyarakat kota yang telah lelah dalam hiruk-pikuk modernitas dan persaingan. Sinergi yang mereka tawarkan adalah menata suasana desa yang mudah dan bagus untuk dipindahkan dalam bingkai foto. Kegiatan dan tempat yang mereka siapkan juga diarahkan memberi kemudahan dalam peran serta. Mosaik keunikan dan kekayaan budaya desa diharapkan dalam satu tempat. Kita dari komunitas fotografer Yogyakarta dalam hal ini mendukung pariwisata budaya, wisata desa. Kita melestarikan budaya ini dalam mendokumentasi kita luar biasa. Kita mendapatkan objek-objek yang natural, yang dimana sekarang di era digital ini kita tidak mendapatkan di lain tempat. Kita di sini luar biasa. Suasana, membangun suasana desa seperti kita kembali ke zaman dahulu. Jadi dokumentasi kita benar-benar natural dengan busana Jawa. Suasana desanya kita dapat banget untuk menunjang wisata desa. Di era digital ini mereka sangat mendambakan suasana seperti ini. Di era modern, era handphone, kita wisata ibaratnya wisata foto. Gejok lesung adalah kesenian yang sangat sederhana dan asli pedesaan. Peralatan musikal yang digunakan berupa lesung atau alat penumbuk padi. Dengan ciri khasnya yang merujuk pada kebersamaan, gejok lesung menguatkan suasana desa yang ramah dan akrab. Para penggiat gejok lesung juga ikut ambil bagian dalam memberi warna desa wisata budaya. Keberhasilan suatu desa wisata sangat tergantung dari cara mereka mendatangkan tamu. Di Ketingan ini, komunitas desa wisata melakukan sinergi dengan menggandeng para vlogger, pelancong, dan perancang perjalanan wisata. Di zaman saat ini, experience itu merupakan salah satu yang dicari oleh banyak orang. Jadi sebelum kita bisa menjual produk desa wisata dan segala macam budayanya, kita harus mengerti dulu budaya seperti apa yang kita miliki. Nah, Indonesia kaya akan budaya, baik itu dari secara kalau kita lihat dari makanannya, baik apapun ataupun tariannya, kemudian nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa ini itu begitu kaya. Dan kita sebagai event organizer, kami juga harus memiliki kreativitas untuk menggabungkan semua ornamen tersebut menjadi satu. Tamu pelancong yang berkunjung ke Ketingan dan Cebongan kini mempunyai kesenangan baru. Ikon atau ciri khas yang kini makin kuat adalah naik gerobak sapi keliling desa. Tugas para bajingan atau pengemudi gerobak sapi ini adalah mengantar tamu menyusuri jalan persawahan dan desa di Sendari dan juga Ketingan. Setiap gerobak untuk satu perjalanan mematok biaya Rp300.000 untuk berempat sampai berenam penumpang. Secercah harapan pun muncul karena kelompok gerobak Manunggal Lestari ini mulai mempunyai penghasilan mingguan. Bahkan setiap bulan mereka bisa menyisihkan uang kas sekitar Rp2 juta.
kelompok Manunggal Lestari kerjasama kalian Umas Kecebong menika makin lama makin jaya. Anggotanya makin banyak dan kas-kas itu tiap sebulan itu rata-rata 2,5 juta per malam minggu gitu ya. Sekarang anggota Gerobak Manunggal Lestari kelompok kami itu sudah anggotanya 68 orang. Di Cebongan dan sekitarnya kini telah terkumpul lebih dari 50 pemilik gerobak sapi. Jika sebelumnya gerobak sapi ini telah mendekati punah, kini satu demi satu mulai dibangun. Beberapa gerobak malah merupakan buatan terkini. Gerobak sapi kini mengalami metamorfose dari alat angkut pedesaan menjadi kendaraan wisata yang unik. Perubahan fungsi yang kekinian ini membuat anak muda kembali ke desa. Mas Andi sebagai anak muda, kok tertarik mainan sapi, terus habis itu jadi bajingan tuh ceritanya gimana, Mas? Mas, gini, bajingan itu pekerjaan yang mulia. Oh iya. Bagus yang jiwa angen-angen yang pangeran. Saya itu sebagai anak muda harus menjadi generasi penerus dari kakek moyang saya yang dulunya seorang bajingan juga. Perjalanan dengan gerobak sapi ini menempuh waktu sekitar setengah jam untuk jarak 3 km, menyusuri persawahan dan selokan Mataram. Sensasi sebenarnya adalah pada foto, dan foto dari berbagai sudut pandang. Semuanya bermuara pada keinginan untuk mengunggahnya ke jagat internet. Di akhir perjalanan, para tamu disambut sepasukan tradisional atau bergodo Kuntul Sarombo. Lagi-lagi ini adalah komunitas budaya di Desa Ketingan yang bersama melakukan sinergi membuat wisata budaya desa yang unik. Ini untuk pemuda, ini dari sekarang karena kita perintis yang sudah tua-tua itu sudah mulai bergeser. Jadi contohnya seperti halnya dalam kesenian drum band itu sekarang sudah libatkan yang muda-muda untuk regenerasi. Totalitas membangun wisata budaya di Ketingan juga dilakukan dengan membawa para tamu dalam ageman atau pakaian adat. Gagasan memakaikan busana tradisional bagi tamu yang berkunjung memang bukan hal baru. Namun cara ini cukup ampuh untuk menumbuhkan minat masyarakat berkunjung ke Ketingan. Sederhana, setiap tamu yang difoto selalu berusaha membagi kenangan ke kerabat dan teman. Namun bagi tamu yang sama sekali baru melihat dan merasakan budaya pedesaan Jawa, berfoto dengan kostum khas Jawa merupakan hal yang menyenangkan dan tidak terlupakan. Keren. So what we are looking for is the passion of local community. How can we learn from those passion? And also we think that the community development here is very interesting because for our core value we also believe in
capability of each individual, also the community. So we would like to be a part of the development of community. It's good. I think like I see cooperation from many communities around this place, and I think like this is what the SCG want as well. This is our dreams and our passions that to work hard to make it Indonesian community to be growing up. Sinergi wisata budaya desa pada akhirnya adalah kebangkitan masyarakat desa menyajikan kemampuan mereka. Membangun desa membutuhkan peran serta seluruh pelaku wisata, baik dari penyedia jasa, seniman, dan relawan pedesaan, serta para perancang perjalanan wisata di kota-kota besar. Bermain seperti anak-anak yang polos adalah konsep dasar yang selalu menyentuh manusia yang suka bermain. Rasa ingin lebih, rasa penasaran, dan unjuk diri juga menjadi pintu pemberdayaan ekonomi pedesaan. Di era revolusi industri mutakhir, konektivitas adalah kunci kotak Pandora yang mengurung kemajuan desa. Namun gerobak sapi milik Katiman ini tetap menjadi salah satu tali penghubung agar masyarakat perkotaan, pelaku ekonomi modern, dan pelancong selalu rindu kembali ke suasana desa yang tentram dan damai.